Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang salah satu materi kelas 10 yaitu logaritma. Nah, sebenarnya sebelum kalian belajar logaritma, kalian sudah harus paham dulu yang namanya eksponen. Oke, perkenalan dulu ya. Halo semuanya, nama saya Aurenia Seri Ibrahim, saya dari kelas 10A nomor absen 7. Kali ini saya akan membahas mengenai materi logaritma seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Nah, di presentasi kali ini saya akan membahas definisinya, lalu sifat-sifatnya, nutupin muka saya, sifat-sifatnya, dan latihan soal. Baik, kita langsung ke definisi. Definisi dari logaritma adalah kebalikan. Ya, jadi ini kebalikan dari eksponen. Makanya tadi saya sudah bilang sebelumnya bahwa penting sekali untuk memahami eksponen terlebih dahulu. Oke, lanjut kita ke slide selanjutnya. Contohnya gimana sih, maksudnya kebalikan itu apa gitu, terus tujuannya apa balik-balik gitu kan ya. Jadi gini, kita bahas dulu ya. Jadi yang ini tuh, yang warna biru ini adalah bentuk dari logaritma, bentuk umum logaritma, dan ini adalah bentuk umum dari eksponen atau perpangkatan. Kalau di logaritma yang A, kalau di logaritma yang A ini namanya basis. Sedangkan kalau di eksponen namanya bilangan pokok. Sedangkan kalau di logaritma B ini namanya numerus. Di sini hasilnya gitu ya, hasil perpangkatan. Kalau yang di logaritma C itu artinya hasil logaritma. Kalau di sini pangkat gitu. Gimana sih ini sebenarnya? Saya simpelnya kalau ngomong tuh gini. A pangkat berapa? Jadi log itu saya bacanya pangkat berapa. A pangkat berapa yang hasilnya B gitu. C gitu. Jadi A pangkat C sama dengan B gitu kan. A pangkat berapa yang hasilnya B, C gitu. Oke, langsung selanjutnya. Oke, kita clear logaritmanya. Nah, ini contoh dari bentuk umum logaritma. 2 pangkat berapa yang hasilnya 16, pangkat 4 gitu kan. Nah, 2 ini disebut basis, log ini ya lognya, 16 itu numerusnya, 4 ini hasil logaritmanya. Nah, tujuan dari logaritma sendiri adalah apa sih sebenarnya? Ya untuk mencari pangkat gitu. Jadi logaritma ini tujuannya untuk mencari pangkat yang tidak diketahui. Pangkat yang tidak diketahui, contoh 3 pangkat X itu sama dengan berapa gitu. 3 pangkat X sama dengan 1 juta. Nah, kalau so simple 3 pangkat X sama dengan 9 kan gampang tuh. Tapi kalau 3 pangkat X sama dengan 1 juta bla 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 bla, nah itu bisa dibantu sama logaritma. Pokoknya yang angkanya susah-susah lah. Dan kita mencari pangkat yang tidak diketahui. Gitu. Terima kasih teman-teman. Yang penting adalah sifat-sifat. Sifat-sifat ini sangat penting gitu di logaritma dan cukup banyak. Jadi cara menghafalkannya adalah salah satunya dengan latihan soal yang banyak gitu. Jadi nanti tahu kalau lihat soal ini pakai sifat yang mana. Langsung aja ke sifat-sifatnya. Jadi sifat pertama itu ada A log 1 sama dengan 0. Contohnya gimana? Contohnya gini. 3 log 1 sama dengan 0. Pokoknya apapun yang numerusnya 0, apapun yang numerusnya 1 itu pasti hasilnya 0. Misalnya 2000 log 2000 gitu ya, 2020 gitu, 200 log 1 gitu ya, hasilnya tetap 0 gitu, mau gimana pun gitu ya. Oke, lanjut ke sifat kedua. A log A itu sama dengan 1. Maksudnya gimana A log A1? Ya gini, jika basis dan numerusnya sama, hasilnya bakal 1. Ini tuh bakal sering muncul gitu di soal-soal gitu. Meskipun 1 juta log 1 juta juga hasilnya bakal tetap 1 gitu. Berapa pangkat berapa yang hasilnya ini kan, berapa 2000 pangkat berapa yang hasilnya 2022, ya pangkat 1 gitu. Lanjut ke sifat ketiga, ada A log BC itu sama dengan A log B plus A log C. Jadi misalnya ada sebuah angka di numerusnya yang bisa dibentuk 2 gitu perkalian, itu nanti jadinya plus. Langsung aja ke contohnya ya. Contohnya 3 log 2187 ini kan 3 log 81 ditambah 3 log 7. 81 dikali 27
81 dikali 27 kan hasilnya, aduh coret, hasilnya kan 2187. Ya udah 3 log 81, 3 pangkat berapa yang hasilnya 81, pangkat 4, 3 pangkat berapa yang hasilnya 27, pangkat 3. Jadi 4 tambah 3 sama dengan 27. Oke, sifat keempat ada A log B per C itu sama dengan A log B min A log C. Langsung ke contohnya. Jadi gini, 2 log 10 min 2 log 5 berapa nih? 10 bagi 5 kan bisa tuh 2 kan. Jadi 2 log 2 seperti sifat yang kedua, A log A sama dengan 1, ya kan? Basis dan numerusnya sama. Jadi hasilnya segini. Lanjut ke sifat kelima ada A log B pangkat M. Pangkat dari numerusnya ini bisa kita pindahkan ke depan bentuk umumnya log. Contoh, ini kan 5 log 625. Nah, 625 ini bisa kita sederhanakan jadi 25 pangkat 2. 5 log 25 pangkat 2. Duanya ini aduh, 2 yang ini itu bisa kita pindahkan ke depan, jadinya 5 log 25 dulu nih kita selesaiin. Berapa? 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? Pangkat 2 kan? Nah udah, 2 pindahkan sini, 2 kali 2 sama dengan 4. Itu ketemu jawabannya. Tuh. Lihat ke sifat ke 6 ya. Wow, sifat ke 6. A pangkat N sama dengan A pangkat N log B itu sama dengan A log B dipangkatkan seper N, karena ini tadi kalau numerusnya berpangkat, pangkatnya bisa dipindahkan ke depan, jadinya seper N dikali A log B. Jadi A pangkat N log B sama dengan seper N kali A log B. Contoh. Nih 125 log 3. 125 kan 5 pangkat 3. Bisa tuh kita pindahkan. Jadi 5 log 3 pangkat 3. 5 log 5. Oh, sorry. Bisa kita pindahkan ke sini jadi 5 log 3 pangkat sepertiga. Kan ini kurang ya. Pangkat sepertiga. Nah, sepertiga. Kita pindahkan ke sini, kita pindahkan dia ke depan. 1/3 dikali 5 log 3. Udah itu hasilnya. Nggak bisa disederhanakan lagi karena emang itu hasilnya gitu ya. Lanjut. Ada lagi, waduh, kita clear dulu deh seperti itu. Ini ada lagi sifat ketujuh yaitu A pangkat N log B pangkat M itu M per N dikali A log B. Contoh, ingat ya yang pangkatnya basis itu jadi penyebut. Oke, contoh ini 16 kan 2 pangkat 4, 256, 2 pangkat 8. Udah nih tulis 2 pangkat 4 log 2 pangkat 8. 8 jadi pembilang kan, 8 per 4, ya kan, benar. Dikali 2 log 2. Oh iya, kalau lihat soal itu misalnya ini, 16 itu kan bisa tuh, pangkatan dari 2. 256 juga perpangkatan dari 2. Kalian harus pinter-pinter nyari kesempatan yang biar bisa diubah jadi lebih gampang tuh apa gitu. Ini kan 2 log 2. Ya udah 2 log 2 kan 1. 8 bagi 4, 2. 2 kali 1, 2. Gitu. Contoh dari sifat 7. Kita ke sifat selanjutnya, sifat 8. Yaitu A log B sama dengan P log B per P log A. P ini angka yang bebas. Terserah. Pilih angka yang terserah. Yang apa ya, yang bisa mempermudah kalian mengerjakan soal. Langsung contohnya aja. Jika, ini sering muncul nih soal ini. Jika 3. Oh maaf. Ini ada. Jika 3 log 2 sama dengan A, maka 9 log 2 adalah, nanti kan kalian lihat 9 log 2, sedangkan soalnya 3 log 2. Berarti kita butuh angka yang supaya dapat 3 log 2 itu apa? Ya 3 kan? 3 log 2 per 3 log 9. 3 log 2 sama dengan A, 3 log 9 sama dengan 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Betul, pangkat 2. Jadi hasilnya A per 2. Lanjut. Ke sifat ke 9. 9 ini A log B, ini juga sering muncul. A log B sama dengan seper B log A. Jadi bisa dijadikan penyebut. Jadi dijadikan penyebut 1 per ini, cuma bedanya syaratnya numerus dan basis ini tukar posisi. Kayak gini, 8 log 2. 1 jadinya motor lewat. Jadinya 1 per 2 log 8. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8 pangkat 3. Udah sepertiga gitu guys. Bisa diubah. Kita sifat 10. Ada A dipangkatkan A log B itu sama dengan B. Contoh 4, ini pangkat ya, 4 pangkat 4 log 3 sama dengan 3. Ini jarang muncul sih. Kita ke sifat ke-11, sifat terakhir.
dari yang saya sebutkan, yaitu A log D sama dengan A log B, B log C log D. Jadi kalau ada yang berjejer-jejer gini, terus ini kan lihat ini, numerusnya kan sama dengan basis log selanjutnya. Ini juga numerus sama dengan basis sebelumnya. Jadi tinggal kalian perhatikan adalah basis pertama dan numerus terakhir. Jadi deh A log D gitu ya. Bisa langsung coret seret gitu ya. Coret ini aja. Oke, kalau buat coret-coretan aja. Bisa coret dah, tinggal A log D. Oke, paham ya? Sudah deh, langsung ke latihan soal. Yeay. Latihan soal. Oh, ini contohnya ya. 2 log 9, 9 log 7, 7 log 8. Udah, seret. 2 log 8. 2 pangkat berapa yang 8? 3. Oke, sekarang saatnya ke latihan soal. Nih, kita soal pertama. Ini mirip nih sama sudah saya bilang sebelumnya kan, ini tuh sering muncul soal kayak gini. Oke, jika 2 log 5 sama dengan P dan 3 log 5 sama dengan Hi, nyatakan 3 log 150 dalam P dan Hi. Bisa kita lihat ini pakai sifat yang pertama tuh ada A log B sama C, ini bisa jadiin A log B plus A log C kayak yang tadi ya. Terus juga ada A log B bisa jadi pecahan asal dengan syarat numerus dan basis tukar posisi dan B nggak boleh 1. A log A sama dengan 1 itu juga ya. Jadi kita pakai 3 sifat ini di dalam soal yang nomor 1. Oke, langsung kita lanjut ke caranya gitu ya, cara ngerjain soalnya. Oke, nah bisa kalian lihat kan 30 log 150. Gimana nih supaya mempermudah kita? Ini 150 ini kan bisa kita bagi dengan 30. Berapa? 30 kali 5 toh. Nah, berarti kan 30 log 30 kali 5. 30 log 30 itu bisa diubah jadi kayak sifat yang berapa itu ya? 3 log B plus 3 plus C gitu. A log B plus A log C. Nah, 30 log 30, 30 log 5, 30 log 30 sama dengan 1, 30 log 5 bisa diubah jadi 1/5 log 30. Nah, kita lihat kan ini 2 log 5 sama dengan P, 3 log 5 sama dengan Hi. Gimana caranya supaya 30 log 5 ini bisa mempermudah kalian gitu kan? Kan nggak mungkin 30. Ya kita sesuaiin sama soal, butuhnya apa? Butuhnya 2 log 5. Udah deh, kita balik aja, kita buat jadi pecahan gitu kan. Kita buat jadi pecahan, 30 log 30 sama dengan 1, sedangkan 30 log 5 ini sama dengan 1/5 log 30. 5 log 30 ini kita mau permudah lagi, kita sesuaiin sama soal intinya ya. Sesuaiin sama soal. Di situ kan ada itu kan. Nah, ini ya, 30 log 5 kita jadiin penyebut tukar posisi. Jadi 5 log 30 untuk mempermudah biar sesuai dengan soalnya kan 2 log 5 dan 3 log 5 yang dibutuhin. Ya udah. 30 ini kita jadiin 2 sama 3. 2 3 kan 6. 30 bagi 3 6, sisa 5. Nah, 5 nih. Udah kan? Jadi gampang gitu loh nanti. Lihat ya, nanti ya. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Ya, cara selanjutnya begitu ya. Nah, di sini kan udah deh 1/5 log 5 dari 1 kan. Terus ada 1/5 log 2. Udah tadi ini kan 2. Tambah 5 log 3. Udah deh, kita supaya sesuai dengan soal 2 log 5 kan yang dibutuhin, ya kita jadiin pecahan lagi, jadiin penyebut. Berapa? Berarti kan ya ini kan ya. Nah, kita butuh P dan Hi nih, butuh P dan Hi. Gimana caranya supaya bisa jadi P dan Hi? Ya kita ubah itu tadi jadi penyebut dengan syarat tukar posisi 1/2 log 5. Dan nah ini 5 log 5 ini jadinya 1, 5 log 2 ini jadinya 1/2 log 5. Terus ada 5 log 3 ini jadinya 1/3 log 5. Nah, udah deh, 1 ditambah 1/1 plus 2 log 5 ini kan sama dengan P, 3 log 5 sama dengan Q. Udah deh, jadinya 1/1 ini kan 3 log 5 ini kan jadi Q, 2 log 5 jadi P gitu. Udah jadi 1 plus 1 per 1 plus 1 per P plus 1 per Hi. Kelihatannya susah tapi nggak apa-apa, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke, lanjut kita slide selanjutnya. Nah, kita slide selanjutnya. Oke. Oke, lanjut ya. Udah nih, kita bisa nemu yang namanya 1 plus 1 per PH. PH ini apa? PH ini dari tadi kan kita kan dapat
nah ini ya, 1 plus 1 per PI dari mana ini PI? Nah dari tadi kan ini kan, nah jadinya kan 1 plus 1, jadinya kan 1 plus 1 per P plus 1 per Hi. Ya udah kita samain penyebutnya toh, penyebutnya kan PI jadinya kan. Ya udah deh, jadi tuh kita balik slide selanjutnya ya. Udah nih, udah sama penyebutnya, kita udah deh, atasnya kita sesuaiin kan. 1 kan tadi pembilangnya udah 1 kali PI bagi PI berarti 1 kali Hi, 1 kali Hi, PI bagi Hi P berarti 1 kali P jadinya PI per Hi plus P per PI. Ya udah nih, kita kan kalau 1 per kayak gini kan dibalik posisi gitu kan ya, balik posisi jadinya 1 plus PI per PI plus Hi plus P. Kelihatannya ribet memang, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan pokoknya. Udah deh, dapet nih 1 plus. Nah udah kita samain lagi nih penyebutnya, jadinya PI plus 1 kali PI plus Hi plus P. Udah, jadinya nemu kan 2 PI plus Hi plus P per PI plus Hi plus P. Itu jawabannya ya. Nah nih, jadi hasilnya jadi 30 log 150 jika dinyatakan dalam bentuk PI adalah 2 PI plus Hi plus P per PI plus Hi plus P. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya kan. Ini kalian bisa lihat soalnya kayak gimana. Nih kan, kita selesaiin dulu pembilangnya. Pembilangnya 2 log 3 log 25 sama kali 5 log 81. Kita pakai sifat yang A log B pangkat M tuh, nanti pangkatnya bisa kalian pindahkan ke depan. Nah, bisa kalian lihat di sini kan berarti M. Nah, ini 3 log 25 kan sama dengan 3 log 5 pangkat 2. Duanya kalian pindah ke depan, jadinya 2 kali 3 log 5. Kita simpen dulu ya. Nah, ini selanjutnya ada 5 log 81. 5 log 81 ini kan sama dengan 5 log 3 pangkat 4. 4-nya taruh depan, ya kan, pangkat 4, 4-nya taruh depan. Simpen dulu 4 kali 5 log 3. Selanjutnya kita selesaikan pembilang yang satunya nih. Bilang yang satunya kan 4 log 2. 4 log 2 kita pakai sifat yang A log B itu sama dengan 1 per B log A, ya kan, asal tukar posisi basis dan numerus. Berarti kan 4 log 2 itu sama dengan 1 per 2 log 4. 2 log 4, 2 yang pangkat berapa hasilnya 4, 2 berarti 1 per 2. Kita simpen dulu. Udah nih, bener-bener clear. Gimana nih? Ini kan pakai sifat yang ke-11. Kalau ada basis, kalau ada numerus yang sejajar sama basis itu nanti bisa dicoret, ya kan, ya itulah intinya. Nah, kita kan tadi udah nyimpen yang namanya 3 log 25 itu kan 2 kali 3 log 5. Nah, ini kan, ya itulah pokoknya. Nih, kita kan udah nyimpen 3 log 25 ini sama dengan 2 kali 3 log 5, sama 3 log 81 ini sama dengan 4 kali 5 log 3. Nah, udah disimpan. 2 kali 4 ini bisa kita pindahkan ke depan dua-duanya, ya kan, 4 sama 2 ini bisa pindahkan dua-duanya. Nah, depan ini kan. Lalu udah deh, 3 log 5 kali 5 log 3 pakai sifat yang ke-11 ini kita. Nah, ini kan 5 sama 5 ketemu nih. Bisa langsung kita coret. Bisa, nah, ketemu kan ini kan. 5 nih coret, jadinya ya udah jadi 3 log 3. Jadi 3 log 3. Nah, coret dulu. Oke, bentar. Nah, kita coret. Udah nih, dapatnya 3 log 3. 2 kali 4 ini 8. 8 kali 3 log 3 ini 1. Berarti 8 kali 1 sama dengan 8. Tuh, guys. Nah, 8 kali 1 sama dengan 8. Sekarang kita selesaikan penyebut. Nah, 8 ini ditambah tadi kan 4 log 2 sama dengan 1 per 2 log 4 sama dengan setengah. Berarti 8 tambah setengah, 8 setengah gitu kan. Nah, ini ya. Udah kita selesaikan penyebut sekarang.
Nah, pakai sifat yang keempat ini kan, 3 log 36 sama dikurangi 3 log 4 ini bisa jadiin pecahan kan. 3 log 36 bagi 4, berapa 36 bagi 4? 9 kan. 3 log 9 sama dengan 2. Udah nih, penyebut udah ketemu, pembilang udah ketemu kan, penyebut juga udah ketemu. 8,5 ini kita jadiin pecahan pecahan yang belum disederhanakan, yaitu 17/2 kan. 17/2 dibagi 2 artinya kan 17 dikali 1/2, 17/2 dikali 1/2 berapa? 17/4. 17/4 jadiin pecahan yang lebih sederhana, jadinya 4/4 itu guys. Udah ketemu deh 2 soal ini. Udah cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, thank you very much. Memang logaritma ini cukup ribet dan sulit gitu, jadi mari kita belajar bersama-sama, termasuk saya, karena saya juga belum terlalu jago. Kalau saya jago, saya nggak mungkin bikin video ini sebagai tugas remedi. Ya, terima kasih juga kepada Bu Tari yang sudah memberikan tugas ini sehingga saya jadi lebih memahami lagi tentang logaritma. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan di komen saja, teman-teman semuanya. Baik, terima kasih sudah menonton, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.